Regulator Persaingan Usaha Australia, Australian Competition and Consumer Commission, telah melayangkan gugatan resmi kepada Google. Gugatan ini terkait kesepakatan Google dengan operator telekomunikasi Telstra dan Optus untuk memasang Google Search sebagai aplikasi bawaan di perangkat Android mereka. Meta Platforms Inc. berencana melakukan restrukturisasi besar pada divisi AI-nya, yang merupakan kali keempat dalam 6 bulan terakhir. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi pengembangan teknologi AI. Pemirsa, regulator persaingan usaha Australia resmi menggugat perusahaan teknologi raksasa Google atas dugaan praktik anti persaingan terkait dengan kesepakatan eksklusif dengan perusahaan telekomunikasi besar di negara tersebut. Regulator Persaingan Usaha Australia, Australian Competition and Consumer Commission, telah melayangkan gugatan resmi kepada Google. Gugatan ini terkait kesepakatan Google dengan operator telekomunikasi Telstra dan Optus untuk memasang Google Search sebagai aplikasi bawaan di perangkat Android mereka. ACCC menyatakan bahwa praktik ini membatasi persaingan dan merugikan konsumen serta kompetitor di pasar pencarian daring. Dalam tanggapannya, Google telah mengakui adanya pelanggaran terhadap aturan persaingan dan menunjukkan itikat baik dengan bekerja sama penuh bersama ACCC. Google juga bersedia mengajukan denda kepada Pengadilan Federal Australia dengan jumlah yang disepakati mencapai 55 juta dolar Australia atau sekitar 36 juta dolar Amerika Serikat sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Gugatan ini menjadi sorotan penting dalam perdebatan global mengenai dominasi perusahaan teknologi besar terhadap pasar digital. Praktik kesepakatan eksklusif seperti yang dilakukan Google dianggap bisa menghambat inovasi dan membatasi pilihan konsumen dalam menggunakan layanan pencarian internet serta aplikasi pada perangkat mobile mereka. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, perusahaan raksasa media sosial dan teknologi Meta kembali merencanakan restrukturisasi besar pada divisi kecerdasan buatan atau AI. Ya, hal ini merupakan kali keempat dalam 6 bulan terakhir. Meta Platforms Inc. berencana melakukan restrukturisasi besar pada divisi AI-nya, yang merupakan kali keempat dalam 6 bulan terakhir. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi pengembangan teknologi AI di tengah persaingan ketat dengan perusahaan seperti OpenAI dan Google. Restrukturisasi ini juga menggabungkan beberapa tim AI dan memisahkan fokus antara pengembangan produk dan riset dasar. Dalam struktur baru, Meta membagi tim AI menjadi 2 divisi utama. Tim produk AI yang fokus pada pengembangan fitur AI praktis untuk pengguna platform Meta seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, serta unit fondasi AGI yang berfokus pada riset mendalam untuk mencapai kecerdasan buatan umum. Perubahan ini dirancang untuk memperjelas tanggung jawab dan memudahkan kolaborasi lintas tim. Selain restrukturisasi, Meta juga berkomitmen untuk menambah investasi besar pada infrastruktur AI, termasuk pembangunan pusat data dan server khusus AI, dengan alokasi dana mencapai puluhan miliar dolar pada tahun 2025. Ini menegaskan bahwa AI menjadi bagian inti dari strategi pertumbuhan dan daya saing Meta di pasar teknologi global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, aplikasi ChatGPT mencatatkan pendapatan fantastis di perangkat seluler. Sejak diluncurkan pada Mei 2023, aplikasi ini sudah meraup lebih dari 2 miliar dolar Amerika atau lebih dari 32 triliun rupiah hingga Juli 2025. Aplikasi ChatGPT mencatatkan kinerja keuangan yang luar biasa di perangkat seluler sejak dirilis pada Mei 2023. Menurut analisis App Figures, aplikasi ini telah menghasilkan 2 miliar US dollar atau sekitar 32,27 triliun rupiah hingga akhir Juli 2025.
Angka ini setara 30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pesaing utama seperti Claude, Copilot, maupun Grok. Pertumbuhan pendapatan ChatGPT juga sangat signifikan sepanjang Januari hingga Juli 2025. Dalam periode tersebut, aplikasi ini berhasil mengantongi 1,35 miliar US dollar atau naik 673% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pendapatan bulanannya mencapai hampir 193 juta US dollar, jauh meninggalkan Grok yang hanya sekitar 3,6 juta US dollar per bulan. Selain daripada pendapatan, jumlah unduhan juga menunjukkan dominasi ChatGPT di pasar global. Hingga kini aplikasi tersebut telah diunduh 690 juta kali dengan rata-rata 45 juta unduhan per bulan. Adapun India menjadi pasar dengan unduhan terbanyak sebesar 13,7%. Disusul Amerika Serikat dengan kontribusi 10,3% yang sekaligus menyumbang 38% dari total pendapatan global ChatGPT. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, pengaskapai Qantas dijatuhi denda 10 juta dolar Australia atau hampir 950 miliar rupiah oleh pengadilan Australia. Ya, putusan ini terkait dengan pemutusan hubungan kerja ilegal terhadap 1.820 staf pada masa pandemi COVID-19. Pengadilan Australia menjatuhkan denda 90 juta dolar Australia atau sekitar 950 miliar rupiah kepada Qantas. Maskapai berusia lebih dari seabad itu terbukti melakukan PHK ilegal terhadap 1.820 karyawan pada bulan Agustus 2020 saat pandemi COVID-19 memuncak. Qantas kali itu menggantikan pekerjaannya dengan tenaga outsourcing di tengah karantina dan penutupan perbatasan. Manajemen Qantas menerima putusan pengadilan dan menyampaikan permintaan maaf terbuka. CEO Qantas Vanessa Hudson menyebutkan keputusan 5 tahun lalu telah menimbulkan kesulitan nyata bagi ribuan karyawan dan keluarga mereka. Ia menegaskan perusahaan menyesal dan berkomitmen memberikan kompensasi yang layak. Denda ini menambah pembayaran kompensasi 120 juta dolar Australia yang sudah disepakati tahun lalu untuk mantan staf. Para ex-karyawan menyambut baik putusan pengadilan dan menyebutkan sebagai kemenangan bagi pekerja Australia. Adapun reputasi Qantas sendiri makin tertekan akibat kasus PHK ilegal, lonjakan harga tiket, klaim layanan buruk, dan skandal penjualan kursi pada penerbangan yang sudah dibatalkan. Berbagai sumber untuk IDXNO. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.